Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI LCD Magelang. Kita kembali menikmati kebenaran firman Tuhan melalui Renungan 79. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema berhasil. Ya, saya percaya setiap kita menginginkan keberhasilan dalam hidup kita, ya, dalam hal apapun juga. Nah, ini juga yang akan kita belajar dari kitab Yosua, pasal yang pertama. Yosua menerima janji bahwa dia akan mengalami keberhasilan, mengalami hal-hal yang luar biasa. Ya, kita akan melihat itu di ayat yang ke-7, bagian yang terakhir. Saya akan bacakan kalimat terakhir di Yosua 1 ayat 7. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan ayat 8 juga bagian yang terakhir, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua mendapat satu janji yang sangat istimewa, ada keberuntungan, keberhasilan dalam hidupnya. Dan saya percaya ini satu janji yang sangat dinantikan oleh banyak orang, satu janji yang sangat menyenangkan bagi banyak orang. Dan kita akan belajar dari Yosua, ya, bahwa kalau kehidupannya mendapatkan janji dan nanti kita akan melihat bagaimana janji itu benar-benar terjadi dalam kehidupannya, ada hal-hal yang sangat istimewa yang kita bisa belajar dari Yosua pasal 1. Ketika ada janji keberhasilan, itu tidak akan terjadi dengan begitu saja, tetapi ada langkah-langkah yang harus dilakukan, ada hal-hal yang harus dijaga di dalam kehidupannya. Kita akan melihat beberapa prinsip yang kita bisa terapkan dari dalam kehidupan kita. Yang pertama, Yosua dalam langkah-langkahnya menuju keberhasilan, dia menjaga hatinya. Kita akan melihat ayat 6, ayat 7 dan ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian di Yosua pasal 1. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat 18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di pasal 1 saja kita menemukan ada 4 kali, ya, kata-kata ini dikatakan kepada Yosua. Ayat 6, 7, dan 9 adalah kata-kata yang Tuhan sendiri ucapkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sementara ayat 19 itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh bangsa Israel. Ada satu hal yang sangat luar biasa untuk Yosua dapat menikmati keberhasilan. Dia harus menjaga hatinya, menguatkan, meneguhkan. Ya. Bahkan dikatakan untuk tidak kecut hati dan berani. Ya, kuat dan teguh yang dimaksudkan di sini adalah menguasai dirinya dari semua kekhawatiran dan ketakutan. Yosua adalah orang yang terpercaya. Yosua adalah orang yang terlatih. Yosua adalah dapat dikatakan juga orang yang berani, ya, karena dia punya banyak pengalaman bersama dengan Musa. Dia ikut berperang, dia bahkan dikirim untuk mengintai, ya. Dia orang yang berani dalam hal-hal yang dapat dia kuasai. Tetapi kali ini dia berhadapan dengan satu tantangan yang baru, ya, satu tekanan yang baru, ya. Kalau selama ini dia ada di bawah pimpinan Musa, ketika ada sesuatu mungkin dia bisa minta tolong kepada Musa. Tapi kemudian ketika dia diangkat menjadi seorang yang harus memimpin seluruh bangsa Israel, tentunya ini tantangan yang tidak mudah. Karena kemudian Yosua diangkat menjadi pemimpin. Artinya ketika ada sesuatu yang terjadi, dialah yang harus menghadapi. Ketika ada tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel, dialah yang harus lebih dahulu memimpin dan menghadapinya. Tentunya itu ada ketakutan-ketakutan yang muncul. Nah, kita dapat belajar, itulah sebabnya, ya, dikatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam perjalanan kita juga mungkin punya kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan, ya. Dan ketika kita sudah menguasainya, tentunya tidak ada kekhawatiran. Kalau saudara sudah bisa mengendarai mobil, saudara
bisa mengendarai dengan baik, tentunya tidak perlu ada kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan ketika mengendarainya. Kalau saudara sudah menguasai pekerjaan dalam bidang tertentu, tidak ada ketakutan. Tetapi ketika kita mungkin harus berhadapan dengan sesuatu tantangan yang baru, yang mungkin belum pernah kita alami, belum pernah kita hadapi, tentunya ada kekhawatiran ya, ketakutan. Wah, bisa nggak ya saya kerjakan ini? Bagaimana nanti ke depannya, apa yang saya harus lakukan, karena kita tidak mengetahui apa yang kita hadapi di depan, ya. Itu sesuatu yang wajar untuk muncul, tetapi kita mau belajar, kalau kita mau mengalami keberhasilan dalam hidup, kita perlu menjaga hati. Artinya ada kewaspadaan, mungkin ada kekhawatiran yang muncul, tetapi kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran itu, tetapi kita justru menjaga hati kita dengan kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, Yosua diberi satu petunjuk bagaimana menjaga hatinya supaya tetap dalam keberanian, tidak kemudian dilingkupi oleh ketakutan, menjaga hatinya dengan tetap percaya kepada Tuhan. Ya, berkali-kali tadi kita sudah membaca dalam ayat 6, 7, dan 8. Dia diingatkan untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada apa yang sudah Tuhan janjikan kepadanya. Ayat 6 kita lihat ada janji Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 9 bagian B dikatakan jangan kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, Yosua benar-benar menjaga hatinya ketika dia mengalami ketakutan, berhadapan dengan tantangan yang baru. Dia mengarahkan hatinya untuk percaya bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memberi dia kepercayaan, Tuhan yang memegang kendali atas hidupnya, Tuhan yang menaruh kemampuan dalam hidupnya. Itulah sebabnya dia kemudian dapat meraih keberhasilan. Kalau kita mau mengalami keberhasilan dalam hidup kita, mungkin kita dipercayakan satu posisi yang baru, pekerjaan yang baru, atau kita berhadapan dengan hal-hal yang penuh dengan tantangan. Tetapkan hatimu untuk percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memegang hidup kita, Dia yang menaruh hal-hal kuasanya di dalam hidup kita, Dia yang sanggup untuk memberikan kita kemenangan dan keberhasilan. Mazmur 56 ayat 4. Ada satu catatan demikian dari pemazmur ya. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya, kapan kita merasa takut? Tentunya ketika ada sesuatu yang bisa kekuatannya kita rasa lebih besar dari kita ya. Kekuatannya itu dapat mempengaruhi dan mengatur kita. Nah, pada saat-saat kita mengalami ketakutan, belajar percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menyertai, Dia sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, Yosua bukan saja menjaga hatinya, tapi dia menjaga pikirannya. Ya, di Yosua 1 ayat 8a dikatakan demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Yosua bukan hanya menjadi seorang yang berani, tapi tidak akan menjadi berhasil ketika dia berani tanpa perencanaan yang baik. Mereka harus menyeberang sungai Yordan, mereka harus menghadapi musuh-musuh yang ada di tanah Kanaan, dan itu tidak akan dapat dikalahkan hanya dengan keberanian tapi tanpa perencanaan. Demikian juga kita belajar ya, Yosua merenungkan kitab Taurat, merenungkan artinya begini, dia belajar, dia tahu, dia kemudian menelitinya dan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidupnya. Ya, sehingga waktu dia bertindak nantinya kita akan lihat bagaimana dia bertindak, hidupnya, pikirannya itu dipenuhi oleh prinsip firman Allah. Prinsip firman Allah artinya tentunya kita menjadi orang-orang yang kemudian misalnya teliti, ya, tidak menunda sesuatu, kemudian ketika membuat strategi yang benar. Nah, ini juga yang dapat kita pakai dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang berhasil, mari kita menjaga pikiran kita, lalu kita mengizinkan pikiran kita untuk dipenuhi oleh prinsip-prinsip firman Tuhan. Sehingga waktu kita sedang membuat strategi untuk pekerjaan kita, strategi untuk hal-hal yang kita lakukan, kita memakai prinsip-prinsip firman Tuhan. Ya. Ketika kita harus bekerja,
Ya, kita tahu prinsip firman Tuhan ya, orang yang rajin akan diberi kelimpahan. Sehingga kita dapat mengatur waktu kita dengan baik, mengatur bagaimana kita membuat jadwal-jadwal kita, sehingga pekerjaan-pekerjaan kita pun dapat berhasil dengan baik ya. Menjaga pikiran membuat dia fokus kepada bagaimana dia harus mengatur langkah-langkahnya. Dan ini yang kemudian menjadi rahasia keberhasilan Yosua. Yosua merenungkan firman Tuhan, dia mengatur strateginya dengan baik, ya. Nanti kita akan lihat, yaitu muncul dalam tindakannya. Apa yang kita pikirkan itu sangat mempengaruhi pikiran kita. Waktu pikiran kita diatur dengan baik, ya, kita tidak akan bertindak dengan sembrono. Kita tidak akan bertindak yang kemudian akan kita sesali. Ketika kita mengatur perkataan kita sesuai dengan firman, kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang kemudian akan kita sesali. Waktu kita mengatur tindakan kita dengan firman Tuhan, kita tidak akan kemudian menyesali tindakan yang kita lakukan. Mari kita belajar untuk menjaga pikiran kita. Yang terakhir, Yosua menjaga tindakannya. Ya, kita akan melihat itu di dalam ayat yang ke-7, karena sudah diingatkan dia untuk bertindak hati-hati. Bagaimana tindakan Yosua? Kita langsung lompat ke ayat 10 ya. Yosua 1 ayat 10. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur pasukan bangsa ini. Bapak Ibu bisa baca ayat 11 sampai 16. Yosua mengatur tepat seperti yang diperintahkan kepadanya. Ketika dia melakukan menjaga hatinya, menjaga pikirannya, itu keluar dalam tindakannya. Tindakan Yosua adalah tindakan yang hati-hati. Kenapa? Karena dia benar-benar menjaga hatinya, menjaga pikirannya dengan baik, sehingga tindakan-tindakannya itu menjadi tindakan yang berhasil. Tindakan-tindakannya tidak merugikan bangsa Israel, bahkan merugikan dirinya sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berhasil, ya firman Tuhan berkata kita bukan hanya berani, bukan hanya kemudian membuat strategi yang baik pun kalau tidak dilakukan tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, kita sudah punya rencana yang bagus tapi tidak dilakukan, tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Karena itu mari kita belajar menjaga tindakan kita supaya semua yang kita rencanakan dengan keberanian kita lakukan dengan hati-hati, dan pasti hasilnya pun akan menjadi hasil yang menyenangkan. Amsal 19 ayat 2 berkata demikian. Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya, kalau kita tidak punya menjaga tindakan kita dengan baik, ya tentunya akan ada hal-hal yang keliru nantinya. Tetapi dari Yosua kita belajar, dia menjaga hatinya, menjaga pikirannya, menjaga tindakannya, sehingga kehidupannya kemudian mengalami keberhasilan tepat seperti yang Tuhan janjikan kepadanya. Itu sebabnya di Yosua 24 kita dapat melihat keberhasilannya itu bahkan sampai akhir hidupnya. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Ya, Yosua mengajak kepada bangsa Israel untuk tetap takut akan Tuhan. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sampai akhir hidupnya Yosua tidak berubah. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap menjaga hatinya, tetap menjaga pikirannya terarah kepada Tuhan, dan tindakannya pun menjadi tindakan yang mengalami keberhasilan. Yosua 24 ayat 31. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Keberhasilan Yosua jadi berkat bagi dirinya dan juga bagi orang-orang yang dia layani. Hari ini kiranya kita juga mengalami berkat yang sama, keberhasilan dalam hidup kita. Jaga hati, jaga pikiran, jaga tindakan kita, dan keberhasilan dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih kami dapat belajar dari firman-Mu bahwa ada janji kemenangan, janji keberhasilan yang Engkau berikan kepada kami.
Namun ada langkah-langkah yang kami harus jaga dalam hidup kami, karena itu berikan kami keberanian untuk tetap percaya kepadamu, menjaga hati kami dalam kepercayaan sepenuh kepadamu, menjaga pikiran kami untuk tetap dipenuhi oleh prinsip-prinsip firman Tuhan, dan menjaga tindakan kami, supaya apa yang Tuhan taruh dalam hati kami dapat kami lakukan tepat seperti firman-Mu, dan kami percaya keberhasilan dari Engkau menjadi bagian hidup kami. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya mereka pun hidup di dalam Engkau, percaya sepenuhnya, mengikuti petunjuk-Mu, dan mengalami keberhasilan dalam hidup mereka. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersuka cita dan menyambut firman-Mu. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikat keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang diam di bumi, Kau buat bersorak-sorai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.